Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai Information System in Global Business Today untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen di kelas G. Oke, untuk anggota kelompok kami sendiri terdiri dari satu Nurdiana Sofi dengan NIM 2052278. Dua ada Dimas Kamaril Hafiz dengan NIM 205222275. Lalu yang ketiga ada saya sendiri, Novanda Misatra Praestu dengan NIM 205222106. Oke, bagaimana sistem informasi mengubah bisnis? Jadi ada 4 poin sistem informasi dapat mengubah bisnis, yaitu peningkatan investasi teknologi, peningkatan respon terhadap permintaan pelanggan seperti ekonomi FitX, lalu pergeseran dalam media dan periklanan, kemudian ada undang-undang keamanan dan akuntansi federal yang baru. Oke, globalisasi peluang bisnis. Jadi internet telah secara drastis mengurangi biaya operasional dalam skala global. Nah, di sini ada investasi modal teknologi, yaitu ada grafik investasi modal teknologi, di mana investasi teknologi informasi yang didefinisikan sebagai perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan komunikasi tumbuh dari 34% menjadi 50% antara tahun 1980 dan 2004. Oke, 6 tujuan strategi bisnis itu pertama ada keunggulan operasional, produk layanan, dan model bisnis baru, keintiman pelanggan dan pemasok, pengambilan keputusan yang lebih baik, keunggulan kompetitif, dan bertahan hidup. Keunggulan operasional sendiri ada seperti peningkatan efisiensi untuk mencapai profitabilitas yang lebih tinggi. Kemudian untuk sistem informasi, teknologi merupakan alat penting untuk mencapai efisiensi dan produktivitas yang lebih besar. Misalnya sistem retailing atau Walmart menghubungkan pemasok ke toko untuk sistem pengisian ulang yang unggul. Keintiman pelanggan dan pemasok. Pertama itu melayani pelanggan dengan baik, menyebabkan pelanggan kembali yang meningkatkan pendapatan dan keuntungan. Misalnya hotel kelas atas yang menggunakan komputer untuk melacak preferensi pelanggan dan digunakan untuk memantau dan juga menyesuaikan lingkungan. Dua, keintiman dengan pemasok memungkinkan mereka memberikan masukan penting yang dapat menurunkan biaya. Misalnya sistem informasi JCPenney yang menghubungkan catatan penjualan dengan produsen kontrak. Kemudian ada keunggulan kompetitif. Pertama, memberikan kinerja yang lebih baik, kemudian mengisi lebih sedikit untuk produk unggulan, lalu menanggapi pelanggan dan pemasok secara real time, sering dicapai ketika perusahaan mencapai salah satu dari 4 keuntungan pertama. Contohnya Dell, profitabilitas konsisten selama 20 tahun, Dell tetap menjadi salah satu produsen PC yang paling efisien di dunia. Tapi Dell telah kehilangan sebagian keuntungannya karena pengikut yang cepat, yaitu HP. Oke, di sini ada ketergantungan teknologi dan informasi, yaitu ada saling ketergantungan yang berkembang antara sistem informasi perusahaan dan kemampuan bisnisnya. Perubahan strategi, aturan, dan proses bisnis semakin membutuhkan perubahan perangkat keras, perangkat lunak, database, dan telekomunikasi. Seringkali apa yang diinginkan yang dilakukan oleh organisasi bergantung pada apa yang diizinkan oleh sistemnya. Sistem informasi
merupakan set komponen yang saling terkait, yaitu prosesnya sendiri ada mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi. Kemudian sistem informasi juga mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, dan kontrol. Dalam sistem informasi sendiri terdiri dari informasi dan juga data. Data adalah aliran fakta yang mentah, sedangkan informasi adalah data yang dibentuk menjadi bentuk yang berarti. Oke, di sini ada grafik data versus informasi. Data mentah dari konten, contohnya ini data mentah dari konten kasir supermarket dapat diproses dan diatur untuk menghasilkan informasi yang berarti seperti total unit penjualan deterjen, piring, atau total pendapatan penjualan dari deterjen, piring untuk toko atau wilayah penjualan tertentu. Fungsi sistem. Sebuah sistem informasi berisi informasi tentang sebuah organisasi dan lingkungan sekitarnya. Tiga aktivitas dasar yaitu memasukkan, pemrosesan, dan keluaran menghasilkan informasi yang dibutuhkan organisasi. Umpan balik adalah keluaran yang dikembangkan kepada orang atau kegiatan yang tepat dalam organisasi untuk mengevaluasi dan menyempurnakan masukan. Pelaku lingkungan seperti pelanggan, pemasok, pesaing, pemegang saham, dan badan pengatur berinteraksi dengan organisasi dan sistem informasinya. Sistem informasi sendiri lebih dari komputer. Maka demikian, menggunakan sistem informasi secara efektif membutuhkan pemahaman tentang organisasi, manajemen, dan teknologi informasi yang membentuk sistem. Sistem informasi menciptakan nilai bagi perusahaan sebagai solusi organisasi dan manajemen untuk tantangan yang ditimbulkan oleh lingkungan. Oke, di sini ada hierarki atau level perusahaan terdiri dari senior management, middle management, scientist and economic workers, operational management, production and service works, dan data workers. Perspektif bisnis dalam informasi. Sistem informasi adalah instrumen untuk menciptakan nilai. Kemudian investasi dalam teknologi informasi akan menghasilkan pengembangan yang unggul. Satu, produktivitas meningkat. Dua, pendapatan meningkat. Tiga, posisi strategis jangka panjang yang unggul. Di sini ada rantai nilai informasi. Ada bisnis proses, manajemen aktivitas, informasi processing aktivitas, dan bisnis value. Dari perspektif bisnis, sistem informasi adalah bagian dari serangkaian aktivitas nilai tambah untuk memperoleh, mengubah, dan mendistribusikan informasi yang dapat digunakan manajer untuk meningkatkan pengambilan keputusan, meningkatkan kinerja organisasi, dan pada akhirnya meningkatkan profitabilitas perusahaan. Kemudian di sini ada variasi pengembalian pada investasi teknologi informasi. Meskipun rata-rata investasi dalam teknologi informasi menghasilkan pengembalian jauh di atas pengembalian investasi lain, ada variasi yang cukup besar di seluruh perusahaan. Kemudian ada pendekatan kontemporer untuk sistem informasi, di mana studi tentang sistem informasi berkaitan dengan isu-isu dan wawasan yang disumbangkan dari disiplin teknis dan perilaku. Kemudian pendekatan teknik, contohnya itu ada menekankan model berbasis matematis, kemudian ilmu komputer, ilmu manajemen, dan riset operasi. Untuk pendekatan perilaku sendiri, bisa dicontohkan untuk masalah perilaku seperti integritas, integrasi bisnis, strategis, implementasinya, dan lain-lain. Kemudian juga ada psikologi, ekonomi, dan sosiologi. Ilmu informasi manajemen yaitu menggabungkan ilmu komputer, ilmu manajemen, riset, operasi, dan orientasi praktis dengan masalah perilaku. 4 faktor utama
dalam sistem informasi manajemen itu ada pemasok perangkat keras dan perangkat lunak, perusahaan bisnis, manajer dan karyawan, lingkungan perusahaan dengan konteks hukum dan sosial, dan juga budaya. Di sini ada perspektif sosionik tentang informasi, tentang sistem informasi, di mana dalam perspektif sosioteknik, kinerja suatu sistem dioptimalkan ketika teknologi dan organisasi saling menyesuaikan satu sama lain sampai diperoleh kecocokan yang memuaskan. Oke, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kelebihan yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.